Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Immanuel Christian Cahaya Putra dengan nomor MPM 2018 106987. Kali ini saya akan menjelaskan demo modul pertama dari PBO. Oke, kita langsung saja menuju ke NetBeans untuk melihat data programnya. Di sini saya sudah membuat beberapa macam kelas, yaitu dari kelas pertama mainnya bernama NPM saya, NPM 0697, soal pendawalan pertama. Jadi di sini saya terbagi beberapa macam kelas. Yang pertama ini terdiri dari saya akan cek pertama awal. Oke, saya akan lihatkan. Pertama kita masuk ke yang atas dulu, ASLab. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Mungkin pada semua sudah tahu macam-macamnya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis-jenis variabel, jenis-jenis jenis-jenis tipe data. Oke, kita masuk kelas. Nama kelasnya ya adalah NPM 0697 ASLab Entity. Jadi di sini tipe datanya string, untuk NPM nama, password, nomor telepon, dan date, tanggal lahir. Di date ini kita tipe datanya harus mengimportkan Java util date untuk mendeklarasikan tipe data date dengan nama variabelnya tanggal lahir. Dan di sini metodenya. Jadi kalian harus menjabarkan dulu di sini string NPM, string nama, sampai date, tanggal lahir. Ini mendeklarasikan NPM. Jika this ini adalah NPM, maka yang disebut NPM itu ada ya IPM NPM. Jadi mendeklarasikan variabelnya dirinya sendiri untuk dapat dipanggil dalam pemanggilan di kelas lain. Nanti saya akan jelaskan. Terus di sini ada metode untuk pendeklarasian, get, return this NPM, dan lain-lain. Selanjutnya perhatikan. Oke. Diperhatikan, ini sama saja variabelnya dan tipe datanya. Mungkin agak ada ditambahkan dua variabel, yaitu integer index pratikum dan index ASLab. Yang ini nanti gunanya untuk mengindekskan para pratikum dan para ASLab menjadi satu indikasi untuk nanti saya jelaskan nanti aja. Oke, kita next saja. Ini metodenya pendeklarasian sama, mungkin ditambah indeks saja, indeks pratikum, indeks ASLab. Selanjutnya ini pratikum, kelas pratikum ini hanya untuk membuat array kayak pilihan nanti untuk di daftar. Jadi di daftar itu ada pilihan nanti pratikum, kalian pilih 3 macam. Di sini saya membuat 3 array. Yang pertama PBO, SO, dan Petro. Oke, selanjutnya kita menuju ke main class. Jadi di main class ini ada
banyak macam tipe data, array, release, metode-metode yang belum kita kenali kita akan jabarkan di sini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang import. Ini gunanya apa aja sih? Jadi import Java Text Simple Date Format ini gunanya mengformat data date itu. Pada awalnya kan date itu tidak bisa secara inputan ya. Jadi kita harus menggunakan Java Text Simple Date Format untuk bisa data date itu tadi bisa diinputkan melalui pada saat program di run. Nanti di sini saya ada permasalahan errornya di sini, meskipun saya sudah mengisipkan data import Java Text Simple Date Format, nanti dapat mendapatkan error yang kurang signifikan. Selanjutnya kita menggunakan Java Util Release. Ya, ini gunanya release membuat data secara tersusun. Terus yang ketiga date, seperti biasa untuk membuat tipe data tanggal atau date itu sendiri, dan import Java Util Scanner untuk tipe data input. Nah, kita akan masuk ke kelasnya. Oke, public class. Kenapa saya menggunakan public? Karena bisa ditransformasikan, bisa dibaca secara terseluruh, jadi tidak perlu private. Kalau private nanti susah untuk kita harus mendeklarasikan lagi, membuat inheritance lagi, dan berbagai macam yang susah dideklarasikan. Kita langsung masuk saja. Langkah awal kita harus membuat array list. Untuk membuat data array list ini kita harus sisipkan static, terus begitu masukkan array listnya dan disisipi nama kelasnya di sini yang akan mau di array itu apa, dan menjadi nama tipe data baru untuk array-nya, namanya data a slab sama dengan new array list. Jadi ini gunanya untuk membuat tipe data baru atau tipe data kelas baru untuk mudah dikenali di kelas ini. Jadi ini cara membuatnya. Terus sama saja dengan perhatikan entity-nya. Jadi kalian membuat tipe data kelas baru. Terus static scanner input ini untuk membuat tipe data input dengan menggunakan scanner, import Java scanner ini tadi. Oke, kita akan masuk ke metode. Di sini memang di sini saya mengalami kesulitan yang dimana pembacaan di modul itu penamaannya agak sedikit mohon maaf ya, agak sedikit rancu, dimana nanti saya jelaskan. Kita langsung saja. Kita harus membuat ini dulu, penamaan selamat datang di Laboratorium Informatika ITAJ ini gunanya hanya print out saja, cuma mengenali ini loh, selamat kayak ya print out ya. Kalau menjelaskan apa ya, gimana ya mungkin cara awamnya gimana ya, seperti print out saja. Terus untuk interjepel ini untuk buat switch case itu di suatu pemrograman perulangan yang dimana kita menggunakan case atau pilihan secara mudah. Bisa menggunakan do while do, tapi pemanfaatan fungsi ini berbeda. Oke, kita langsung saja. Kita membuat daftarnya, login, print outnya. Terus jangan lupa sisipkan file input.next.integer. Di sini ada kata data aslet. Ini metode untuk pemanggilan data-data yang sebelumnya di kelas-kelas ini, panggil ke sini, dan untuk menjabarkan apa saja sih untuk yang digunakan
buat daftar itu. Nah, nanti kita akan jelaskan secara rinci. Jadi kita membuat printout-nya, membuat inputnya untuk membuat pilihannya. Jangan lupa do ini untuk membuat perulangan kembali ke awal. Misalnya kita sudah memasukkan daftar, terus begitu sampai akhir, sampai nilai sampai nilai, sampai pengisian daftar kalian sudah selesai, maka di situ kalian dapat notifikasi apa kalian sudah benar, ya seperti if else lah, ya seperti itu. Langsung saya masukkan switch case-nya di sini. Jadi do di dalam switch fill, maksudnya fill integer variable tadi kita masukkan di fill. Case pertama yaitu metode daftar, nanti saya jelaskan. Case kedua kita masukkan npm ini untuk menu login. Jadi kita setelah sudah mendaftarkan diri tadi, kita harus login dulu. Jangan lupa view-nya ini print out-nya kalau sudah jadi nama passwordnya itu apa gitu. Nah, untuk break ini kita semisalnya kita sudah menginputkan berbagai macam data inputan tadi, nanti case-nya akan berhenti sejenak, lalu kembali ke case awal, menu awal yang tadi. Nah, ini while ini jika kalian sudah jika sudah pilihan kalian sudah 3, maka kalian kembali ke nomor 1. Nomor 3 itu untuk exit ya, kalau tidak tahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode daftar. Di sini memang agak sedikit rumit. Meskipun saya sudah paham, memang saya masih awam. Sejujurnya saya masih awam, masih belajar tentang pemrograman Java ini, tapi saya harus mulai memahaminya secara perlahan, tapi sedikit saya memahami. Mohon maaf jika omongan saya banyak yang salah, mohon dimaafkan para slab yang mengajar saya atau membimbing saya, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih. Ini kita langsung masuk ke metode daftar. Di sini saya mau ada printout-nya input npm. Ini gunanya untuk menginputkan npm string npm input next ini. Kenapa sini ada string lagi? Kenapa ini dipanggil lagi di sini? Karena sebelumnya kan sudah dijabarkan. Padahal di sini belum. Di sini kalian harus menjabarkan lagi untuk menginputkan data tersebut, bukan mengprint outkan. Paham? Koreksi saya jika salah. Langsung masuk next, nama sama password sama. Nah, di sini, di buku modul itu ada kesalahan teknis, saya masih error. Seharusnya kan new date, seharusnya seperti ini, system.in, terus gini, sebentar, sorry, next, input, aduh, seharusnya kan begini, tetapi lihatlah ada yang janggal, di mana di sini date-nya dicoret atau disebut dia tidak mengenali date. Kenapa? Nah, di sini saya masih belum tahu bagaimana cara menginputkan date-nya, maka nanti akan muncul error yang dimana inputnya date-nya tidak bisa. Mungkin ini agak secara signifikan saya masih belum mengerti. Mohon para aslab gimana caranya. Di buku modul itu tertera seperti itu. Maaf jika salah. Oh ya, dan ada permasalahan lagi yang dimana penamaan variabel itu di buku modul banyak yang tidak sama di kelas yang lain.
tapi di sini kita pada saat inputkan di main itu tidak semua bisa. Nah, ternyata penamaan itu harus sama. Di Mokomodo ini password bukan password seperti ini, tapi pas. Nah, jadi tidak bisa dikenali. Nah, bagaimana cara harus mengenali? Yaitu tadi harus melihat ngecek kelas sebelumnya, variabel sebelumnya. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya input kelas, baru itu untuk pilih. Nah, ini pilih upslab. Ini kita menggunakan sistem release, yang dimana aslab ini ada 6 sampai 7 aslab kalau tidak salah. Saya lupa, nanti saya cek lagi di bawahnya. Saya cek di bawahnya. Oke. Perulangan ini jika i sama dengan 0, maka i kurang dari si kelas entity tadi panjangnya berapa, maksudnya lengthnya itu berapa kali. Misalnya dia 1, misalnya dia 0, maka dia milih array yang nomor 0. Mungkin seperti itu. Maaf jika koreksi saya salah. Nah, maka dia akan menunjukkan data print out-nya nama perhatikan tersebut pada saat login. Terus pilih pratikum tadi masuk ke kelas entity pratikum itu tadi. Itu ada 3 macam, yaitu PPO, SO, dan Petro. Nah, oke, kita selanjutnya masuk static view, method view. Ini ada perulangan lagi. Ini fungsinya kita membuat sistem perulangan untuk print out-nya, dimana kita sesudah menginputkan data, maka kita akan dapatkan hasilnya. Nanti data pertama masuk, nanti i-nya sama dengan 1 kurang i, makanya i kurang dari sini size-nya berapa. Nanti jika ada perulangan lagi di for di dalam perulangan lagi, ini npm equals ini sistemnya sebentar, maaf tadi ada kesalahan teknis. Tadi itu ada konstruktor, maaf, dengan parameternya itu this ini tadi. Nah, ini parameternya, dan ini konstruktornya, dan ini konstruktornya, dan ini konstruktor dengan parameter. Oke, ada objek, kelas-kelasnya bagiannya. Ya, encapsulation. Oh ya, saya lupa. Ada encapsulationnya. Ini di sini. Kita harus menjabarkan satu set get itu. Saya lupa. Maaf. Oke, kita langsung lanjut ke view tadi, equals tadi ya. Equals ini ya seperti gimana ya, kayak array gitu sih kalau tidak salah ya. Koreksi saya kalau tidak salah. Terus ini kita mendapatkan print outnya, nama npm, tanggal lahir, nama asisten pratikumnya. Jika passwordnya salah, maka mendapatkan notifikasi. Ini data asal tadi yang while do tadi, di bawahnya do itu tadi, ini gunanya ini untuk menampilkan print outnya array-nya dari array untuk untuk aslab, untuk password, untuk nama, dan nama aslabnya ini, terus tanggal lahir aslab, dan nomor telepon aslab. Oke, terus ini dikasih perulangan untuk membuat perulangan array-nya. Oke, kita akan masuk ke penjalanan run program.
sini saya akan menjelaskan programnya. Nah, di sini saya akan masukkan, pertama kita input daftar dulu, pilih satu, input NPM kalian, saya NPM-nya 06987, nama saya Immanuel, password terserah, saya 23, nomor telepon saya terserah. Nah, di sini saya akan menextkan tanggal lahir karena masih error, tapi saya akan bisa nanti tampilkan data tanggal lahir itu tadi. Kelas V, pilih slab, saya nomor contoh nomor 4. Nah, kalian di sini pilih yang mana, PBO, SO atau praktikum Petro. Saya pilih PBO. Terus itu kita masuk ke login, kalian, saya, password saya, maka muncul ini saya, nama saya, tanggal lahir saya, nama asisten saya, dan ambil praktikum SO. Ya, sekian dari saya ini demonstrasi modul pertama tugas pendahuluan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.